hendaklah kalian selalu dalam salat berjamaah, karena sesungguhnya kuasa Allah, kekuatan Allah itu ada pada keberjamaahan kalian semua. Hadirin dimuliakan Allah, disampaikan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-Quran menyebutkan seandainya masyarakat benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dibuka oleh Allah pintu barokah, baik dari langit maupun dari bumi. Nah, kalau sudah barokah kita dapatkan, maka kehidupan kita pasti kehidupan yang menenteramkan, pasti kehidupan yang diinginkan, pasti kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, kehidupan yang makmur, dan kehidupan yang sejahtera. Kenapa selalu takwa ini menjadi kajian? Karena takwa ini menjadi salah satu pilar terpenting bagi orang-orang yang beriman seperti kita ini. Setiap saat disampaikan tentang takwa, tetapi kemudian bagaimana kita mengukur atau indikator daripada ketakwaan itu? Al-Quran memberikan penjelasan yang dimaksud dengan orang takwa. Tanda-tandanya minimal 3, kata Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi ketika disampaikan u'iddat lil muttaqin tentang tanda-tanda orang yang bertakwa, itu pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra'. Mereka atau orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Maksudnya yang dermawan, Pak. Kedermawanan merupakan tanda pertama atau ciri pertama atau karakteristik pertama dari orang yang bertakwa. Tidak ada orang disebut bertakwa kalau dia tidak dermawan. Jadi ciri-ciri utama daripada orang yang bertakwa itu adalah dermawan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau kita dermawan, kalau kita lapang, kalau kita sering bersedekah tapi dalam keadaan lapang, ketika kita memang punya, itu biasa. Orang takwa itu dia masih dermawan ketika dia juga dalam keadaan sempit. Untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri belum ada, tapi orang lain sudah difikirkan duluan. Itu namanya lapang dalam keadaan, dermawan dalam keadaan lapang dan sempit. Itu pertama. Jadi kalau ada komunitas masyarakat, kalau ada individu, kalau ada orang yang tetap dermawan meskipun dia dalam kesulitan, maka itu ciri-ciri orang yang bertakwa pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang mampu mengendalikan atau memanage marah. Bukan tidak boleh marah. Semua orang pasti punya potensi marah. Boleh kita marah, tapi di mana kita harus marah, kapan kita harus marah, dan level bagaimana kita harus marah. Jadi Islam bukan menghilangkan marah, tidak, tapi mampu memanage marah menjadi sebuah potensi yang baik. Kemampuan di dalam kita memanage marah berarti kemampuan kita mengendalikan diri dengan baik. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri dengan baik, maka tentunya diharapkan bisa mengendalikan orang lain dengan baik juga. Tidak mungkin kita mengendalikan orang lain sebelum kita bisa mengendalikan diri. Wal kadhiminal ghaidh, kemampuan menahan rasa marah. Bahkan orang yang sering marah itu, Pak, dibuktikan, medis membuktikan, survei membuktikan, selain cepat tua juga rentan akan penyakit. Orang yang suka marah, tidak ada alasan marah, tidak ada ini itu marah, itu biasanya cepat tua, bahkan rentan penyakit, imunitasnya berkurang. Bahkan penelitian yang di Asia Tenggara itu, ketika dia meneliti hadis bahwa senyum itu adalah sedekah, senyum itu bisa menambah kesehatan dan usia, itu ternyata dibuktikan secara medis. Orang yang tidak suka bersenyum, orang yang merengut-merengut, itu selain rentan sakit juga biasanya usianya cepat
selesai Pak, cepat mati biasanya. Nah makanya mulai sekarang kalau kita ingin sehat, kalau kita ingin panjang usia, ya banyak-banyaklah tersenyum, karena senyum itu adalah ibadah. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, memberikan maaf kepada manusia. Sesungguhnya kita tidak perlu orang sampai minta maaf ke kita, kita berikan maaf. Kenapa? Karena memang pada level-level tertentu manusia itu memang tempatnya lupa dan salah. Innal insan mahallul khata' wan nisyan. Tapi ya jangan berkali-kali juga. Kalau salah terus berkali-kali tiap hari, ya bukan mahallul khata' wan nisyan, itu disengaja namanya itu. Tetapi bahwa kita harus memberikan maaf kepada yang lain sebelum mereka minta maaf kepada kita adalah sifat dan karakteristik daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita ikuti. Bahkan kalau Rasulullah itu membalas kejahatan dengan kebaikan, Pak. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hi ahsan. Jadi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Meskipun kita juga bisa mampu membalas dengan kejahatan. Ketika orang nyakiti kita, kita mampu membuat dia kita sakiti juga. Tapi kata Islam, lebih baik Anda balas dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah difitnah, Rasulullah dicaci maki, Rasulullah diancam dibunuh, Rasulullah dibaikot dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tetap memberikan kebaikan pada orang-orang itu. Ada seorang setengah tua yang setiap pagi meludahi Rasulullah ketika Rasulullah berjalan menuju mimbar di Masjid Nabawi untuk ngimami subuh. Setiap hari diludahi terus. Satu ketika Rasulullah berangkat ke masjid, kok tidak ada lagi yang ludahi. Akhirnya Rasulullah tanya kepada sahabat, ya sahabat, mana perempuan tua yang sering ludahi saya tiap hari? Ya Rasul, beliau sakit. Padahal Yahudi, orang itu Yahudi, perempuan setengah tua itu. Dia tidak sempat lagi meludahi engkau ya Rasul karena beliau sakit. Akhirnya setelah sholat Rasulullah datang ke orang itu. Orang ini ketakutan betul, Pak, cemas betul, khawatir Rasulullah balas dendam. Akhirnya Rasulullah sampaikan, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Saya datang ke sini bukan untuk balas dendam, tapi saya untuk mendoakan agar Anda cepat sembuh, agar ditolong oleh Allah. Sejak itu maka wanita Yahudi itu masuk Islam, karena kebaikan Rasulullah yang membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan.